Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Harap-harap semuanya sehat ya. Hari ini kami dari pelayanan sel kanak-kanak membawa berita gembira kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui lagu puji-pujian. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Di zaman dulu di Betlehem, Alkitab katakan, Yesus Kristus telah lahir pada hari Natal. Dengarlah malangnya di Raja telah
Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan Natal di hati. Mendengar firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan untuk masa ini. Siapkan hati kami, jamah hati kami, agar saat kami mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar, bahkan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, pagi ini kita akan mendengar sebuah cerita, dan cerita ini bertemakan tentang muliakanlah kelahirannya. Sekali lagi, cerita firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi ini bertemakan muliakanlah kelahirannya. Ini kita dapat lihat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Di bawah tajuk Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem." Untuk apakah? Untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, kita dapat belajar tentang firman Tuhan pada pagi ini, di mana cerita ini selalu kita dengar. Asal saja ujung tahun, kita akan dengar ini cerita para gembala, cerita tentang malaikat, cerita tentang bayi Yesus. Selalu kita dengar setiap tahun, kan adik-adik? Kalau bukan puji-pujian, melalui petikan pembacaan firman Tuhan, juga kita selalu melihat lakonan persembahan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, melalui petikan sebentar tadi, adik-adik, kita dapat belajar dua golongan. Kita dapat belajar daripada dua golongan ini. Yang pertama, golongan malaikat. Kita belajar bagaimana sikap malaikat ini, bagaimana sikap hati malaikat ini menyambut, mengkabarkan tentang kelahiran Yesus kepada dunia. Nah, kita dapat melihat di dalam petikan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ya. Nah, dalam ayat yang ke-11, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, ingat ini adik-adik, dengar ya. "Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar," bukan sedikit tahu adik-adik, tapi sejumlah besar bala tentara surga. Apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Allah, mereka bersuka cita, mereka bergirang. Kenapa? Karena atas kelahiran Tuhan Yesus. Apa yang mereka katakan? "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, para malaikat ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh bersuka cita. Nah, ini yang pertama kita belajar, bahwa adik-adik kita semua di rumah, anak-anak Tuhan, apabila kita merayakan kelahiran Yesus setiap tahun, itu bukan sama atau biasa-biasa saja, tetapi mari kita seperti para malaikat ini. Mereka menyambut kelahiran Yesus, mengkabarkan kelahiran Yesus dengan hati yang besar, hati yang berkirang, hati
Begitu juga kita jadi di rumah, apabila tiba masanya kita menyambut kelahiran Yesus, mari kita bersuka cita. Jangan murung-murung, jangan marah-marah, jangan gaduh sana sini, tapi mari kita bersuka cita untuk merayakan kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini, baik Yesus ini adalah juru selamat kepada kita. Nah, perkara yang kedua yang kita dapat belajar tentang muliakanlah kelahirannya adalah adik-adik, kita melihat kepada gembala-gembala ini. Apa yang mereka lihat? Untuk lebih jelasnya, sekali lagi mari kita lihat firman Tuhan. Nah, kita dapat lihat dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah para gembala. Apabila gembala ini mendengar berita kesukaan yang dikabarkan oleh malaikat kepada mereka, gembala ini cepat-cepat. Mereka percaya, mereka mengimani, mereka mentaati walaupun mereka belum melihat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, dengar adik-adik apa yang dilakukan oleh para gembala ini selepas mereka bertemu dengan bayi Yesus. Ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Sekali lagi, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, kita dapat belajar daripada sikap hati para gembala ini. Sebelum itu adik-adik, kita belajar latar belakang para gembala ini. Masa zaman Yesus, zaman kelahiran Tuhan Yesus, para gembala ini adalah orang yang dipinggirkan, orang yang miskin, orang yang tidak dipandang hormat oleh masyarakat pada masa itu. Kenapa? Karena para gembala ini, kerja mereka, hidup mereka itu adalah menjaga kambing domba. Tidak ada apa-apa kekayaan atau kemewahan. Mereka bukan daripada golongan orang kaya. Mereka juga bukan daripada golongan bangsawan adik-adik. Tetapi kenapa Allah memilih golongan para gembala ini? Untuk melihat bayi Yesus yang kali pertama. Kenapa? Karena mereka melihat, karena Allah melihat hati para gembala ini yang punya kerinduan, punya hati yang besar untuk menyembah Allah, menyembah Juru Selamat. Itulah makanya tidak heran adik-adik apabila para gembala ini mendengar berita baik itu, mereka cepat-cepat menemukan bayi Yesus. Dan apabila mereka lihat, wah, benar sekali ada bayi Yesus bersama Yusuf dan Maria. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka memuji dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, ini yang kita mau belajar bersama-sama. Ini yang kita mau terapkan dalam kehidupan rohani kita adik-adik di rumah. Nah, apa yang kita lakukan di musim Natal ini adik-adik? Setiap tahun kita hias rumah. Setiap ujung tahun kita selalu nampak pokok Christmas. Setiap tahun kita selalu nampakin lampu kelip-kelip. Apalagi setiap tahun, ujung tahun kita selalu nampak hadiah-hadiah yang banyak. Dan apa lagi? Dan pastinya setiap tahun kamu dapat hadiah Christmas kan? Tetapi setiap tahun dan silih berganti setiap tahun ada sesuatu yang berbeda adik-adik, yaitu hati kita. Hati kita setiap tahun semakin matang, semakin bertumbuh mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Jadi baik Yesus itu lahir ke dunia untuk saya dan kamu semua adik-adik. Jadi respon kita, tindakan kita, balasan kita tentang kebaikan Tuhan, kelahiran Yesus ke dunia ini adalah kita ini, hidup kita ini, hati kita ini harus seperti gembala itu mencari bayi Yesus, mencari Tuhan melalui
doa-doa kita. Kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan melalui puji-pujian kita. Di rumah, walaupun tidak ada keliling dari rumah ke rumah, tapi kita boleh mendengar lagu daripada handphone, television, apalagi. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan melalui apa yang kita boleh lakukan. Karena bayi Yesus itu adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik di rumah, itulah firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini. Muliakanlah kelahirannya. Pertama, kita belajar sikap malaikat itu. Mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan yang kedua, kita belajar daripada para gembala bahwa mereka mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Dan adik-adik di rumah harus mencari Tuhan, menemukan Tuhan melalui cara hidup kamu berdoa dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita semua di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami belajar pada pagi ini. Terima kasih karena bayi Yesus lahir bagi kami dan menjadi juru selamat kepada semua umat manusia. Ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak kecil yang sedang mendengar firman Tuhan saat ini. Jamah hidup mereka, jamah hati mereka Tuhan, agar mereka semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, agar mereka semakin mengasihi Tuhan dalam merayakan kelahiran Yesus dalam hidup mereka, agar mereka punya sukacita yang besar seperti para malaikat itu, dan mereka mencari Tuhan dan harus menemukan Tuhan melalui cara hidup mereka yang berseru, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan seperti para gembala itu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kecil di gereja ini, di gereja Sumber Hidup Kuala Penyu, dimanapun mereka berada, di gereja Selindro Membakut, dimanapun mereka berada, di pusat jangkauan menumpuk, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang melawat setiap anak-anak kecil ini, Engkau yang menjamah mereka, karena mereka adalah milik-Mu. Terima kasih Yesus. Terpuji dan termulialah nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom kepada semua ibu bapak dan juga adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih karena sepanjang pelayanan sel kanak-kanak berlangsung, Anda telah mengikutinya. Tema bagi perayaan Christmas kanak-kanak pada tahun ini adalah muliakanlah kelahirannya. Di kesempatan ini saya ingin membuat pengumuman, yaitu hadiah Christmas kanak-kanak akan diedarkan pada 23 hari bulan 12 bersamaan pada hari Rabu. Dan hadiah bagi pemenang pertandingan Christmas kreatif kanak-kanak akan diedarkan sekali pada masa itu. Namun pemenang bagi pertandingan kreatif kanak-kanak akan diumumkan di dalam grup gereja dan grup pelayanan kanak-kanak. Sampul kesyukuran bagi Christmas kanak-kanak Anda boleh kembalikan kepada kami pada masa kami menghantar hadiah Christmas kanak-kanak. Jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih di atas perhatian Anda, karena Anda telah memberi kerjasama kepada kami. Sekian, terima kasih. Saling
pelayanan sel kanak-kanak mengucapkan Selamat Hari